Mana orang-orang yang kemarin membela kasus Mirna? Kok sama sekali nggak ada yang klarifikasi sih? Apa karena udah ketahuan bohongnya, fitnahnya, hoaxnya? Iya, lo. Takut Jessica bebas sekarang? Iya, lo. Polisi datang sampai ngerayu, maksa. Udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya, udah kepaksa dong. Wah, katanya ada polisi yang datang dan merayu. Ini nggak ada kasus nih. Pak Edi, anak Pak Edi ini kayaknya diracun nih anak Pak Edi nih. Kita otopsinya gimana? Kok diracun Pak? Memang Bapak yakin anak saya diracun? Ya daripada nggak ada kasus, ya kita buat aja kasus kepaksa. Saya kan pengen naik jabatan. Loh siapa itu yang pengen naik jabatan? Loh. Teman saya satu lagi nih jago rekayasa CCTV loh. Nah lengkap kan daripada nggak ada kasus Pak. Nah. Tanya bagaimana tangannya seperti itu? Penjelasannya ini ada kesalahan sedikit dalam editing. Kesalahan sedikit dalam editing. Berarti CCTV-nya udah apa? Udah diedit. Kami juga telusuri, kemana sedotan? Kasus katanya gitu ya, udah kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus. Cuk. Si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe. Coba, ada buktinya nggak bakal ketemu. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Jessica, Mirna, dan Pak Edi cacing ya. Waduh. Kenapa guys? Karena ini aneh-aneh banget. Dimana sekarang ya pihak Jessica Wongso ini, Save Jessica, itu lagi banyak-banyaknya podcast, lagi banyak-banyaknya diwawancarai. Bahkan pengacara pembela Baradae alias Eliezer yang bisa menyelamatkan Eliezer ya. Bukan menjebloskan Sambo juga. Menyelamatkan Eliezer ini akan bergabung terhadap Otto. Nah, ini pertanyaan besar ya. Kemana orang-orang yang kemarin membela kasus Mirna? Kok sama sekali nggak ada yang klarifikasi sih? Apa karena udah ketahuan bohongnya, fitnahnya, hoaxnya? Iya, lo. Takut Jessica bebas sekarang? Iya, lo. Kenapa kayak gitu ya? Nah, jadi oke, kita bahas aja guys. Dan ini ada hubungannya sama Danu. Masih ada hubungan dengan kasus Subang. Ini pasti kalian ngeh nih. Nah, oke, bahas yang mana dulu ya? Yang pertama adalah dugaan barista ini, Rangga ini dapat duit. Nah, ternyata di tahun 2016 Pak Edi Cacing ini memberikan rekening koran ke media ya. Ini rekening korannya Rangga nih. Saya nggak ada kasih duit. Nah, lihat ya. Iya, ntar dulu. Cari ini adalah rekening dari Rangga ya yang diduga menerima 140 juta, tapi bisa dilihatkan apakah ada atau tidak 140 juta rupiah itu. Boro-boro, no? Lihat aja tuh, 50.000, 400.000, 4 juta. Pak, ini boleh dilihatkan ke kamera? Nah, ini dia guys. Nah, oke. Ini rekening Rangga nih 2 bulan. Nah, oke. Dari sini banyak netizen yang curiga ya. Rekening seperti ini, setahu Let's Go, rekening koran tuh nggak kayak gini. Karena Let's Go beberapa kali print ya rekening koran. Nah, setahu Let's Go, rekening koran kayak gini. Nah, ini seperti dibuat di Excel gitu. Ini kecurigaan netizen lagi apa berbohong lagi. Nah, ada juga komen dari gue jadi admin perkantoran dari 2009 sampai sekarang. Bos gue punya banyak rekening bang. Tapi mutasi rekening bank itu nggak ada modelan kayak gitu. Pasti ada surat dan cap bank bener gitu. Biasanya ada surat ada capnya gitu, dilegalisir gitu. Terus ada yang nanya, orang yang bilangnya ngikutin sidang dari awal kok nggak ngeh bagian ini ya? Iya, di 2016 tuh banyak yang tidak ngeh. Tapi sekarang ini banyak banget yang udah mulai ngeh gitu loh. Ada kejadian aneh-aneh gitu. Pak Edi Cacing gimana nih Pak Edi Cacing? Licin banget sesuai julukannya ya. Wah. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua ada ini. Ini hubungan dengan kasus Subang ya. Ini hubungan dengan kasus Subang. Ini lihat nih. Nah, ini kan kasus Subang ini kan juga udah lama ya, tapi kemana pakar ekspresi, pakar psikologi, kenapa tidak bisa melihat Pak Yosef ini acting gitu? Apa sejago itu Pak Yosef? Nah, kenapa giliran Jessica banyak pakar ekspresi? Lihat tuh ekspresinya Jessica, senyum-senyum kayak monyet abis dicium. Nah, kemana nih? Nah, itu lihat Jessica sok tenang sekali, cengar-cengir, kayak gaji baru cair. Nah, Jessica terus dipantau ekspresi, gerakan, garu-garu, sampai garu-garu dipantau ini. Ini kenapa Pak Yosef lolos ya? Nah, ini pertanyaan ya. Jago banget Pak Yosef acting. Apakah
Pak Cacing tersebut juga jago acting? Nah, Pak Cacing jago mancing, jago acting? Nah, ini kan pertanyaan ya. Karena Pak Edi ini detail banget loh cara menjelaskan bagaimana Jessica ini membunuh Mirna. Jessica aja nggak bisa menjelaskan dia membunuh Mirna. Ini ya, penjelasannya detail banget. Oh, sedotan ada di gelas. Itu sedotan di WC atau di mana tuh diisi cyanida srot gitu. Pakai sedotan. alat seperti ini nih. Alatnya mana, Pak? Feeling saya nih. Feeling di Australia banyak. Dia kan dari sono. Ntar saya cari deh. Tuh. Kayak gini nih botol-botol kayak gini. Jadi ini ya kalau nih sedotan itu dicolokin itu srot masuk tuh. Masuk. Itu kopi nggak diapa-apain karena waktu barista ngomong kan belum berubah tuh ya. Nah, plek, dia taruh. Nah, yang bagian bawah tentunya melebar dong keluar. Itu yang menjadikan kopi jadi kunyit. Ahli banget menjelaskan Pak Edi nih. Taksi ahli bukan, forensik bukan, apa pengalaman pribadi? Nah, ini pertanyaan ya. Jessica aja tidak bisa menjelaskan cara memasukkannya. Pak Edi dengan detail banget guys. Tapi ingat, di tengah-tengah yang sini nih sedotannya itu sangat pekat katanya si itu bilang tuh. Siapa namanya Theo itu. Nah, disedot sama Mirna, set. Makanya dalam waktu detik dia langsung kolaps. Nyata setelah dibuka perutnya itu diambil lambung atau apanya, tangannya juga berdarah semua, itu dokter bertiga itu, ada anak UI 6 apa. Itu diketemukan Dokter Musafa bahwa itu. lambungnya itu korosi berat. Sampai kayak retak-retak kayak di padang pasir begitu, pada sobek-sobek itu. Ini cerita Pak Edi ini kayak cerita orang tua kita ya, kalau kita ngelebihin cerita sesuatu ya gitu. Anak saya tuh dia sekarang udah kerja di perusahaan besar, nanti nggak tahu bentar lagi kayaknya bisa beli villa. Kan kalau ibu-ibu ngobrol kan kayak gitu ya, cerita tentang anaknya padahal anaknya baru dapat gaji pertama gitu, atau enggak anaknya baru masuk sekolah gitu kan. Ibu-ibu kalau ngobrol gitu, anak saya tuh masuk sekolah, kalau di sekolah anak saya tuh rajin bener, dia ranking nomor 1, wih dia kalau di sekolah itu baik banget, sama temen-temennya tuh kalau temen-temennya minta jajan, wah dikasih sama kantin-kantinnya. Nah kayak gitu kan. Pak Edi ini kayak tiba-tiba orang tua kayak gitu deh. Cerita aslinya 20% tapi jadi 80% dilebih-lebihin gitu kayaknya ya. Kayaknya sih kayak orang tua lucu juga gitu deh. Orang tua kalian gitu aja sih. Ini Pak Sandy nih siap-siap nanti dibully lagi ya. Nih, kemana sedotannya? Kami juga telusuri kemana sedotan. Nah itu. Ada yang membuang ke sink, ke tempat pencucian. Siapa yang? Karena memang itu ya, ini kan persepsi orang yang ada di situ pada hari itu ya. Yang masalah kan kopi. Yang masalah kopi. Sedotan buat apa? Dibuang. Oh, jadi pada saat polisi menjemput barang bukti sedotan sudah tidak ada. Sudah tidak ada, tapi di CCTV terlihat bahwa ada yang membuangnya ke sink kalau nggak salah. Oh, bukan menghilangkan barang bukti. Bukan menghilangkan barang bukti. Bukan, karena memang posisinya adalah tidak tahu, bermasalah, tidak ya. bermasalah. Yang bermasalah adalah kopi. Orang awam, bukan orang awam saja, maksudnya orang yang berprasangka baik, tidak terlibat tindak pidana itu, pasti merasa bahwa yang masalah kan kopinya. Itu kopinya yang disimpan. Oh gitu katanya. Jadi ini yang masalah kan kopinya, sedotannya kita buang aja, tapi kok nggak dicari ya gitu. Tapi sekarang di permasalahan sedotannya, kopi apa sedotannya nih? Bagaimana nih Pak Edi Cacing dan Pak Sandy? Nah. Celana. Itu celana sudah dicari berhari-hari. Celana Jessica kan dia buang. Nggak ketemu. Kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya nih, TPA-nya nggak ketemu. Oh, sampai dicari sampai. Iya. Nah segitunya berhari-hari nyariin tuh celana yang dibuang Jessica ya, karena curiga kenapa dibuang. Karena menurut Pak Sandy, saya ingat pada saat itu ya, diduga celananya itu kebocoran cairan cyanida, makanya karena panas-panas jadi celana itu dibuang tuh biar menghilangkan barang bukti. Itu saya ingat di tahun 2016 gitu. Orang awam, bukan orang awam saja, maksudnya orang yang berprasangka baik, tidak terlibat tindak pidana itu, pasti merasa bahwa yang masalah kan kopinya. Ya udah, kopinya lah yang disimpan. Nah itu juga Jessica mungkin berpikir seperti itu ya, yang masalah kan kopinya, celana gua nggak ada hubungannya ya, gua buang aja karena mungkin udah robek atau apa, itu dibuang aja gitu, karena yang masalah kopinya. Nah sama
seperti pernyataan Pak Sandy yang masalah kopinya, sedotannya buang aja. Nah kan sama nih Pak Sandy. Nah ini yang diceritakan Pak Sandy ya, Pak Hakim Sandy itu. Pikirin aja deh, kenapa saksi-saksi yang dulu sangat-sangat membantu Mirna sekarang ini nggak ada di podcast, nggak ada. Siapa? Arif tuh mantan suami Mirna ya, sekarang udah nikah lagi, tinggalnya di mana? Di Australia. Hani, kemana Hani? Hani juga nggak mau. Kalau mereka benar-benar sangat-sangat yakin Jessica ini bersalah, harusnya dengan keriuhan ini mereka mau kasih statement dong, tapi mereka nggak mau kasih statement. Terus Rangga baristanya cuman ada di Ice Cold aja, podcast yang lain pasti banyak yang ngundang, tapi dia nggak mau datang. Mungkin nggak berani datang ya gitu, takut keceplosan. Nah bisa jadi ini pertanyaan ya, apakah takut keceplosan? Nah yang ada cuman Pak Edi aja nih, dan Profesor Edi, Pak Edi Cacing dan juga Profesor Edi. Di mana Pak Profesor Edi ini banyak banget ternyata hoaxnya. Dibilang Jessica 3 hari sebelumnya datang, ada natrium, terlakukan otopsi ternyata tidak ada otopsi, lalu ada no otopsi no case. Nah ternyata Profesor Edi ini di tahun 2023 ini netizen banyak terbuka, ternyata banyak pernyataan yang hoax. Nah polisi datang sampai ngerayu, maksa, udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya, udah kepaksa dong. Wah, katanya ada polisi yang datang dan dirayu loh Pak Edi. Ini harus diotopsi, kalau nggak diotopsi nggak ada kasus dong, kepaksa deh. Nah jadi ternyata Pak Edi ini terpaksa Mirna ini dijadikan kasus karena dirayu polisi. Polisi datang sampai ngerayu, maksa. Pertanyaannya, polisi siapa yang merayu Pak Edi supaya jadi kasus? Nah, daripada nggak ada kasus, kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, terpaksa dong daripada nggak ada kasus. Itu sangat aneh ya. Polisi lagi langgang gini, nggak ada kasus nih. Anak Pak Edi ini kayaknya diracun nih anak Pak Edi nih. Kita otopsinya gimana? Kok diracun Pak? Memang Bapak yakin anak saya diracun? Ya daripada nggak ada kasus, lebih baik ada kasus kan? Nah dirayu dia. Kemarin ngopi sama teman-teman anak Pak Edi kan? Teman-teman yang mana tuh kok teman begitu? Nah kan itu omongannya Pak Edi ya. Kepaksa Pak Edi. Orang minum gelas kopi es hanya pakai gelas, itu nggak bakal banyak dan mungkin dimuntahin sama Mirna. Wah apa nih bau, apa nih nggak enak. Dia keminum dikit lah, mungkin selamat Mirna nggak mati hari ini. Kayaknya udah diprediksi. Tapi karena pakai sedotan, dia masuk ke tenggorokannya, zet ke dalam, makanya meninggal. Tapi sedotannya hilang. Orang Olivier enggak ya, karena dia udah tahu itu racun. Hani enggak, orang Olivier enggak ya, karena dia udah tahu itu racun. Jadi kalau nanti kelihatannya ini si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe, coba ada buktinya nggak bakal ketemu. Nah itu kabarnya guys, ini Viti ayah Mirna ya pada tahun tersebut ya. Kenapa langsung Jessica nih orangnya nih mau ubek-ubek kafe, lu ubek tuh kafe, sedotannya udah gue buang. Maksudnya sedotannya udah kebuang gitu, lu ubek tuh kafe. Menurut kalian ada yang janggal nggak nih dari pernyataan papanya Mirna? Menurutku sekarang di tahun sekarang ya, tuh ada yang janggal guys menurut Lisku ya. Karena kayak kepaksa dibuat kasus, daripada nggak ada kasus ya kita buat aja kasus kepaksa. Saya kan pengen naik jabatan, lo siapa itu yang pengen naik jabatan? Lo. Teman saya satu lagi nih jago rekayasa CCTV lo. Nah lengkap kan, daripada nggak ada kasus Pak. Nah tapi nih komen-komennya nih malah bikin Litsku kaget ya. Ada yang bilang harus lapor ke imigrasi biar Harni dipaksa pulang. Oh ini setuju Litsku nih. Kita kayaknya harus ulang lagi deh persidangan ini ya gitu. Harni tuh dipaksa pulang untuk jadi saksi atau nggak di Zoom aja bisa ya. Lalu ada yang bilang kita nih lebih pinter tapi kita telat bener guys. Kita di 2023 ini itu mungkin kita lebih pintar ya, tapi kita telat aja. Dulu masih Gen Z masih belum dibuat kayaknya 2016 ya. Ya udah masih kecil tapi gitu. Ada yang bilang pada saat itu kok lolos ya, padahal wawancaranya kayak gini ya. Sekarang nih kita malah ngerasa wawancaranya itu terlalu curiga gitu loh. Ada juga nih CCTV yang diedit, denger ya. Terakhir nih. Tidak proporsionalitasan objek dibandingkan dengan jangan bahasa umum lah ya. Jangan bahasa seperti ya, saya belum pernah itu ngerti, saya hanya awam.
Coba kenapa bisa tangannya panjang, jarinya panjang sekali? Kenapa jarinya panjang? Dan terang sekali gitu. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Kok bisa kayak gitu? Memang menggunakan pakai apa tuh bisa seperti itu? Ini sebenarnya dengan gampang kalau kita bisa periksa di sini. Benar nggak ada panjangnya? Kalau tidak ada ya tempering. Enggak, jadi ya pastinya bagaimana? Penjelasannya bagaimana tangannya seperti itu? Penjelasannya ini ada kesalahan sedikit dalam editing. Kesalahan sedikit dalam editing. Berarti CCTV-nya udah apa? Udah diedit di tahun 2016 tersebut. Sekarang kita juga banyak nih editor berkelas ya. Apakah ini bisa diedit jadi lebih HD gitu deh, supaya kita bisa lihat CCTV yang sekarang nih kalau dijadiin HD gitu kayak gimana sebenarnya? Kayak mana sebenarnya ini? Jadi ini gokil banget ya. Apakah kasus Jessica ini akan diulang lagi? Ayolah Pak Pengadilan, ini kayaknya seru nih karena banyak Gen Z yang dari milenial sekarang sudah terbuka. TikTok nih membuka kita nih, kuliah hukum loh ini. Nah, Profesor Edi kabarnya kemana sekarang? Kabarnya dia lagi benerin kacamata biar jadi bulat dua-duanya. Kayak bercanda ya Profesor Edi ya. Nah, itu dia yang saya sampaikan. Menurut kalian gimana nih? Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.